Pada video kali ini, kita akan membahas definisi sistem reproduksi, mengenal organ reproduksi wanita eksternal, internal, dan kelenjar aksesorius, serta organ reproduksi pria eksternal dan internal. Pengertian sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah kumpulan organ dan struktur dalam tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan melalui reproduksi seksual. Selanjutnya adalah organ reproduksi wanita eksternal. Ada mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, dan introitus vagina. Mons pubis merupakan bantalan lemak yang terdapat pada bagian atas tulang kemaluan. Mons pubis berguna untuk memperkecil guncangan dan benturan pada panggul. Bentuk dari mons pubis dan ketebalan lemaknya bergantung dari usia dan berat badan serta genetik. Secara harfiah, labia mayora berarti bibir besar dalam bahasa Latin. Labia mayora mirip dengan mons pubis yang merupakan bantalan lemak dan ditutupi bulu. Labia mayora berfungsi sebagai perlindungan fisik, regulasi suhu, menjaga kelembapan, serta mengurangi gesekan. Labia minora merupakan lipatan kulit, lipatan bagian atas mengelilingi klitoris, dan bertemu untuk membentuk preputium. Sedangkan lipatan bagian bawah melekat pada bagian bawah klitoris dan bernama frenulum. Labia minora berfungsi menghindari iritasi, menjaga kelembapan, dan menghindari infeksi. Secara fisik, klitoris merupakan tonjolan kecil yang terletak di bagian atas. Struktur klitoris berada di dalam tubuh dan memiliki lebih dari 8.000 ujung saraf. Klitoris setara dengan penis pada pria, tetapi tidak terdapat uretra. Sebagian besar terdapat di dalam tubuh dengan panjang 1,5 hingga 2 cm. Vestibulum merupakan bagian vulva di antara labia minora. Vestibulum menutupi muara uretra eksterna hingga vulva sepanjang 10 hingga 12 cm. Vestibulum berfungsi untuk melumasi. Yang terakhir adalah introitus vagina. Introitus vagina terletak di bagian belakang vulva, merupakan pintu masuk utama ke saluran vagina yang menghubungkan ke rahim. Terdapat himen atau selaput darah pada introitus vagina. Berfungsi sebagai jalan keluar haid dan jalan lahir bayi. Selanjutnya, organ reproduksi wanita internal yang terdiri dari tuba falopi, rahim atau uterus, ovarium, vagina, dan serviks. Tuba falopi, saluran tuba atau oviduk adalah dua saluran sempit yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Setiap wanita memiliki dua tuba falopi, satu di sisi kanan dan satu di sisi kiri rahim. Tuba falopi berperan sebagai jalan bagi sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Proses pembuahan sel telur oleh sperma biasanya terjadi di tuba falopi. Setelah dibuahi, sel telur kemudian akan bergerak menuju ke rahim. Tempat sel telur tersebut menempel pada lapisan rahim. Rahim atau uterus adalah organ reproduksi internal wanita yang berbentuk seperti buah pir yang terbalik. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat perkembangan janin selama masa kehamilan. Rahim berada di dalam rongga panggul di antara kandung kemih dan rektum. Ovarium adalah dua organ kecil berbentuk oval yang terletak di dalam rongga panggul wanita di kedua sisi rahim. Ovarium merupakan bagian penting dari sistem reproduksi wanita karena berperan dalam memproduksi sel telur atau ovum dan menghasilkan hormon-hormon seksual pada wanita. Vagina adalah saluran yang berotot dan elastis. Vagina menghubungkan bagian luar alat kelamin atau vulva dengan leher rahim atau serviks. Vagina juga dikenal sebagai jalan lahir, saluran menstruasi, dan tempat terjadinya hubungan seksual. Vagina bisa melebar agar bayi bisa lahir, lalu kembali mengecil untuk menyusutkan benda-benda kecil seperti tampon. Vagina tertutupi lapisan lendir yang membantu menjaga kelembaban di dalamnya. Yang terakhir adalah serviks. Serviks adalah bagian paling bawah dari rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Bentuknya seperti silinder kecil dan memiliki saluran sempit di tengahnya yang disebut kanal servikal. Saluran ini adalah jalur keluarnya darah menstruasi dari rahim ke vagina, serta jalur masuknya sperma dari vagina ke rahim saat proses pembuahan. Kelenjar aksesorius pada wanita. Yang pertama ada kelenjar skin.
berfungsi untuk menghasilkan cairan pelumas, melindungi area genital dari infeksi, dan berperan dalam respons seksual. Kemudian ada kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berperan mengeluarkan cairan guna melembabkan dan melumasi bagian luar vagina. Lalu ada ovarium. Ovarium tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pelepasan sel telur, tetapi juga memproduksi hormon-hormon penting yang mengatur siklus menstruasi dan kehamilan. Kelenjar aksesorius pada pria. Yang pertama ada vesicula seminalis, berperan untuk menghasilkan air mani yang kaya akan fruktosa. Kemudian ada kelenjar bulburetral, berperan menghasilkan cairan yang berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralkan keasaman yang mungkin muncul dari sisa tetesan urin di uretra. Kemudian ada kelenjar prostat, berperan untuk menghasilkan cairan tambahan untuk ejakulasi. Selanjutnya, kita akan membahas organ reproduksi pria eksternal, yaitu organ yang terletak pada bagian tubuh luar dan dapat diamati secara langsung. Organ reproduksi pria eksternal ini terdiri dari penis dan skrotum. Di dalam skrotum terdapat testis dan epididymis. Penis merupakan alat kopulasi atau sebagai sarana mengalihkan cairan sperma ke alat reproduksi wanita. Penis dapat mengalami pembesaran yang disebut ereksi dan mengeluarkan cairan sperma yang disebut ejakulasi. Selanjutnya, skrotum. Skrotum merupakan lapisan kulit luar yang berfungsi menjaga suhu testis dengan cara mengarut saat dingin dan mengendur saat panas, sehingga kondisi untuk pembentukan sperma tetap sesuai. Di dalam skrotum terdapat epididymis dan testis. Epididymis merupakan organ berpasangan di sisi kanan dan kiri testis, berperan sebagai tempat sperma mengalami pematangan dan penyimpanan sementara sebelum sperma dikeluarkan. Selanjutnya terdapat testis berbentuk oval untuk memproduksi sperma dan hormon kelamin jantan yang disebut testosteron. Kemudian ada sistem reproduksi pria internal, yaitu organ-organ di dalam tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan, membatangkan, dan menyalurkan sperma serta hormon reproduksi. Bagian ini meliputi vas deferens, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretral. Yang pertama, vas deferens. Vas deferens adalah saluran panjang berotot yang menjadi bagian penting dari sistem reproduksi pria yang letaknya berada di dalam rongga panggul. Fungsinya yaitu mengangkut sperma yang sudah matang dari epididymis ke uretra untuk dikeluarkan saat ejakulasi. Kemudian ada vesicula seminalis, yaitu sepasang kelenjar di sistem reproduksi pria yang letaknya ada di belakang kandung kemih, tepatnya di atas kelenjar prostat dan di depan rektum. Fungsinya yaitu memproduksi cairan air mani yang mengandung fruktosa sebagai energi bagi sperma. Yang ketiga ada ductus ejaculatorius atau yang disebut dengan saluran ejakulasi, yaitu saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dengan uretra. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra sebelum terjadinya ejakulasi. Berikutnya adalah kelenjar prostat yang merupakan salah satu kelenjar yang letaknya berada di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra. Fungsinya yaitu menghasilkan cairan prostat yang menjadi komponen utama semen dan juga membantu dalam mengontrol aliran urin dengan menekan uretra. Dan yang terakhir ada kelenjar bulbouretral atau juga dikenal dengan kelenjar Cooper, yaitu sepasang kelenjar kecil pada sistem reproduksi pria yang berfungsi mengeluarkan cairan praejakulasi bening yang bersifat basah untuk melumasi uretra dan meletarkan keasamannya sebelum sperma dilepaskan. Jadi, kesimpulannya, sistem reproduksi adalah kumpulan organ dan struktur dalam tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Pada wanita, organ eksternal meliputi labia mayora, labia minora, klitoris, introitus vagina, mons pubis, dan vestibulum, yang fungsinya untuk melindungi organ dalam seperti vagina, rahim, tuba fallopi, ovarium, dan serviks. Pada pria, penis dan skrotum merupakan organ luar, sedangkan vas deferens, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretral berperan menghasilkan serta menyalurkan sperma. Kemudian, kelenjar aksesorius menghasilkan cairan semen agar sperma dapat bergerak dan bertahan.